kalau di kota besar kalian butuh 20 tahun untuk mencapai angka itu, tapi ketika kalian bisa untuk nurunin biaya hidup ini, kalian mungkin bisa menghemat 5 tahun, jadi 15 tahun udah tercapai. Kan itu kan lebih enak ya, mengurangi 5 tahun stres kerja bagi kuda gitu. Nah, untuk orang-orang yang pengen tidur nyenyak nih, nah pilihannya mungkin yang lebih konservatif lah gitu ya. Betul. Kita nggak mau dana-dana yang untuk jangka pendek ternyata tergerus karena pergerakan market. Nah, di sini kita ada reksadana yang berisiko paling rendah, seperti money market dan pendapatan tetap. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali di acara Cuan Talks kita hari ini bersama saya Latimus Koningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman kita kedatangan pakar-pakar ya di dunia investasi dan juga keuangan. Sedang bersama saya Pak Richard ya sebagai Fund Manager dari Heron Asset. Bisa saya hi dulu nih Pak Richard. Halo. Nah oke, kemudian teman-teman gak kalah menarik, hari ini juga kita mendatangkan entrepreneur, content creator juga, mungkin teman-teman sering dengar juga ya, yaitu Ko Ruby. Halo Ko Ruby. Hai, halo. Nah hari ini kita akan ngomongin gapai financial freedom dengan konsisten untuk berinvestasi. Nah, mungkin kita mungkin teman-teman di sini juga tahu ya bahwa marketnya tuh sekarang tuh lagi bullish gitu ya. Jadi karena ada sentimen-sentimen yang positif nih dari global dan juga domestik. Mungkin pertama kita tanya dulu dari Pak Richard, kira-kira pendapatnya seperti apa sih Pak untuk saat ini tuh marketnya kondisinya tuh seperti apa baik itu global dan juga domestik, karena kemarin IHSG tuh sempat all time high lagi 7.600. Kalau dari Pak Richard tuh seperti apa sih view-nya? Oke, ya. Jadi memang market 2 bulan terakhir ini ya sudah berubah view dari yang negatif. Jadi dari awal tahun itu kita nungguin The Fed kapan nurunin tingkat suku bunga dengan melihat tingkat inflasinya gitu ya. Tapi sampai kuartal kedua itu masih belum turun-turun. Jadi pas 3 bulan terakhir ini udah kelihatan trendsnya menurun. Gitu ya. Jadi dari sini kita bisa ngelihat ada tren yang positif. Nah, dan di situ juga The Fed, The Fed Bank Sentral Amerika itu sudah menunjukkan bahwa mereka akan mulai menurunkan tingkat suku bunga gitu ya. Nah, ini yang ditangkap positif oleh market karena yang selama ini akhirnya ditunggu-tunggu akhirnya datang juga gitu ya. Nah, respon market positif. Kita ngelihat dari IHSG kita juga, dari rupiah kita juga menguat. Dan benchmark obligasi 10 tahun kita itu juga sudah mengalami penurunan. Nah, penurunan ini artinya tingkat risikonya ini dilihat semakin kecil gitu ya. Nah, dan juga rupiah mulai menguat, ini investor-investor asing sudah mulai kembali. Sebagai contoh misalnya dari Februari 2024 ini sampai 2 bulan terakhir itu dana asing yang keluar itu cukup banyak, sebesar 3,7 billion USD. Nah, dalam satu atau 2 bulan terakhir itu dari Februari keluar itu semuanya sudah kembali. Nah, ini menunjukkan tingkat kepercayaan kepada Indonesia yang sudah mulai membaik gitu ya. Nah, ditambah dari kemarin kan di bulan Februari kita juga tahu kita sedang melaksanakan pemilu gitu ya, pemilihan presiden, dan itu dipandang sebagai hal yang positif yang karena berjalan dengan lancar dan damai. Asing juga melihatnya ini sebagai satu hal yang positif. Terus ditambah dengan kemarin ada rancangan APBN yang dikeluarkan, yang di-announce lah ya. Itu pada saat 16 Agustus sebelum upacara 17 Agustus. Nah, ini juga dianggap sebagai hal yang modest lah. Jadi untuk RAPBN 2025 dianggap tidak terlalu agresif dan tidak terlalu defensif gitu ya. Dan asumsi-asumsi yang dipakai juga
sangat baik lah gitu ya, seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dan asumsi rupiah walaupun di 16.100 itu dianggap masih cukup baik gitu. Nah ini yang kedepannya kita bisa lihat ada hal yang positif nih yang cukup menggairahkan di pasar. Nah itu kan terlihat nih dari IHSG yang membaik dan tingkat suku bunga yang obligasi yang menurun dan juga rupiah yang menguat. Kita harapkan ke depannya ini tetap akan berlangsung. Tapi tentu juga kita ngelihatnya pasti masih akan ada risiko-risiko lah ke depannya gitu ya. Karena ya namanya ekonomi pasti ada pergerakan. Tapi yang kita watching lah. Seperti mungkin salah satunya pelemahan ekonomi di China. Nah ini yang kita lihat mungkin dari sisi sektor perumahan itu yang sedang melemah lah di sana gitu, dan ini cukup berimbas dan ini yang kita akan watching lah ke depannya juga ya. Nah terus di US ini juga kan nanti bulan November ada pemilu. Oh iya betul. Ya, antara dua kandidat gitu ya. Sebelumnya dengan presiden yang sekarang Joe Biden akhirnya mengundurkan diri dari pemilihan, udah kandidatnya udah terlihat jelas. Nah dari yang kita lihat sekarang rencana-rencana mereka ke depannya terhadap Amerika akan seperti apa. Nah ini bisa ya hopefully bisa positif buat Amerika dan juga buat global ya, negara khususnya untuk Indonesia. Jadi kita positif. Menarik ya Pak Richard. Jadi sebenarnya outlook-nya udah positif ya tadi, rupiah kita menguat, ada inflow asing juga gitu ya di market. Nah tadi udah dibahas juga ya teman-teman, ada potensi ke depannya masih akan positif walaupun tadi ada resiko yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan gitu ya ke depan, seperti ekonomi China yang masih lemah. Nah sekarang kita akan tanya-tanya nih sama Ko Ruby. Nah kalau Ko Ruby sendiri tuh sebenarnya ngikutin market nggak sih kok? Dan kira-kira tuh bisa cerita nggak pengalaman awal tuh investasi di market tuh seperti apa? Kalau ditanya ngikutin apa enggak setiap hari. Karena kalau ngikutin setiap hari nanti susah tidur ya. Pas lagi hijau, yes, semangat gitu kan. Terus kayaknya nyenyak banget. Kalau lagi merah, aduh kepikiran gitu. Jadi saya nggak terlalu memperhatikan. Tapi di beberapa poin-poin yang penting, ya kan, momen-momen yang seru, misalnya ketika Fed mengungkapkan, nah itu kayaknya satu momen yang bisa kita manfaatkan tuh gitu. Ya 1-2 hari ini terakhir lebih sering lihat sih, karena pas lagi hijau-hijaunya gitu kan, buka porto diajak tuh kayak wah asik gitu. Kemudian tadi pertanyaan kedua apa ya? Pengalaman investasi. Pengalaman investasi, oke. Aku pertama kali invest itu masih zamannya kita datang ke sekuritas offline pakai form tertulis. Kemudian baca prospektusnya tuh masih di print gitu ya waktu itu. Waktu itu saya pertama kali masuknya itu lewat reksadana gitu. Jadi saya paham banget, saya belum ngerti market yang detail banget, saya masih belum paham waktu itu gimana caranya untuk memilih segitu banyak ratusan emiten. Ya udah saya masuk dari reksadana, waktu itu reksadana saham. Kemudian berjalannya waktu, mulai paham, mulai belajar, akhirnya mulai bisa untuk memilih sendiri. Ya sekarang kalau porto ada sekitar 8-9 saham, semuanya pilihan sendiri gitu. Jadi porto reksadananya sudah mulai berkurang karena udah mulai teredukasi lah untuk gimana cara bisa memilih yang sesuai juga dengan profil risiko saya gitu. Nah kalau untuk profil risikonya kira-kira kok Ruby tuh kira-kira apa campur-campur mix gitu? Saya mah oportunis ya. Ya nggak Mas? Kalau misalnya kita ngeliat ada peluang yang luar biasa banget di market sekarang, ya kapan lagi gitu. Itu saatnya kita untuk all out gitu kan. Contoh misalnya waktu kemarin di saat market lagi crash, kapan lagi 2020 berarti ya, bulan Maret April gitu ya. Ada kesempatan kita bisa borong saham-saham di harga yang sangat reasonable, terdiskon. Ya di situ kita all out tuh. Ya. Dan beruntungnya waktu itu saya masih ada beberapa cadangan cash yang bisa saya pakai. Yang tadinya saya misalkan taruh di obligasi gitu ya, itu bisa saya tarik dulu sesaat, kemudian saya masukin ke saham, karena ya momen kayak gitu mungkin susah terulang lagi gitu. Jadi kalau ditanya
Profil risiko saya nggak tahu, saya cuma bisa bilang saya ngeliat opportunity. Baik-baik ya teman-teman ya. Kemudian mungkin kita tadi kan kita bahas market ya teman-teman ya. Kemudian mungkin kita mau tanya-tanya nih sama Pak Richard. Kira-kira kalau kondisinya tuh saat ini yang seperti ini tadi, kalau Ruby bilang juga kan marketnya lagi ijo-ijo gitu kan ya. Kira-kira tuh kalau menurut Pak Richard sendiri tuh instrumen apa sih yang tepat? Apakah saham atau obligasi atau reksadana? Mungkin bisa di-share. Ya. Jadi memang tadi kalau Ruby udah nyampein ya, dia udah mulai pilihan sendiri lah saham-sahamnya gitu ya. Nah, tapi nggak juga memperhatikan setiap hari. Betul. Ya. Nah, kami sebagai aset manajemen yang tugasnya memperhatikan market setiap hari nih. Gitu ya. Jadi ya kalau misalnya memang kayak seperti Ruby ini ada waktu untuk ini, nggak apa-apa, kita silahkan melakukan trading sendiri mungkin. Betul. Gitu ya, karena dengan analisa sendiri. Tapi untuk nasabah yang nggak mempunyai waktu untuk memperhatikan market setiap hari, nah disinilah kami ada. Gitu ya. Jadi kita lihat fundamentalnya seperti apa, pilihannya saham apa, risikonya seperti apa, industri yang lagi hijau yang mana, industri yang lagi harus dihindarin yang mana. Ini yang kami perhatikan setiap hari gitu ya. Jadi sebenarnya memang selain dari profil nasabah, risiko nasabah, apakah nasabah itu punya waktu untuk memperhatikan market setiap hari. Gitu. Kalau memang nggak punya, ya serahkan ke kita yang kita yang ahlinya kita lah, kita yang ngeliatin market setiap hari. Jadi tentu dengan tujuan memaksimalkan return gitu kan. Memang pilihan saham sendiri juga nggak ada salahnya gitu. Betul. Kan mungkin ada yang favorit gitu. Betul. Tapi there's a possibility ada yang lain yang mungkin ketinggalan. Betul. Gitu ya. Cuman ya dari sinilah kami coba untuk memaksimalkan return gitu. Betul. Nah, pilihan-pilihannya ya kita kembalikan ke nasabah-nasabah lah gitu. Ada yang seperti orang yang bilang mau tidur enak atau makan enak nih. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau Ruby ya udah pengen makan enak karena memang risikonya lebih bisa di market turun pun masih bisa. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, untuk orang-orang yang pengen tidur nyenyak nih. Nah, pilihannya mungkin yang lebih konservatif lah gitu. Betul. Ya. Kita nggak mau dana-dana yang untuk jangka pendek ternyata tergerus karena pergerakan market. Nah, di sini kita ada reksadana yang berisiko paling rendah seperti money market dan pendapatan tetap. Menarik ya teman-teman, mau makan enak atau tidur nyenyak gitu ya Pak Richard ya. Nah, tadi kalau misalnya mungkin bisa di-share juga nih Pak Richard ke teman-teman, gimana sih cara kita mengatur porsi-porsi. Jadi kan harus diversifikasi tuh di antara kelas aset tertentu. Kalau menurut Pak Richard, apakah disesuaikan sama profil resikonya atau seperti apa? Kira-kira untuk persentase, misalnya sahamnya sekian persen, pendapatan tetap sekian persen, money market sekian persen, mungkin bisa di-share. Oke, kalau porsi-porsi memang kadang suka berbeda-beda setiap orang dengan kebutuhannya masing-masing gitu ya. Tapi yang tetap kami sarankan adalah tetap berinvestasi gitu. Untuk yang jangka pendek ya kita lihat aja kebutuhan kita untuk yang jangka pendek berapa persen sih gitu. 20%, 30%. Tapi tetap untuk yang jangka panjang itu tetap harus ada gitu. Either 20% atau sampai 15% atau 20%. Nah, ini mungkin misalnya ditaruh yang berisiko, aset yang lebih berisiko nggak apa-apa juga karena dengan ekspektasi akan memberikan return yang lebih tinggi pada jangka waktu tertentu juga gitu ya. Jangan kita untuk yang ambil risiko tinggi tapi untuk jangka pendek gitu. Nah, untuk yang jangka panjangnya itu mungkin di saham atau di obligasi jangka panjang lah ya, menengah sampai jangka panjang. Itu hasil returnnya lebih akan maksimal gitu. Jadi 15-20%. Nah, untuk yang jangka pendek ya kita lihat aja ke depannya kira-kira kebutuhan saya jangka pendek berapa banyak sih gitu. Misalnya ada cicilan mobil, ada cicilan ada uang apa, saya mesti mempersiapkan sekolah anak itu yang harus saya siapkan. Itu
jangan sampai berkurang lah gitu, jangan sampai terganggu di sini. Nah itu yang baiknya kita tempatkan untuk yang di money market ataupun pendapatan tetap yang jangka pendek lah gitu ya. Jadi semuanya sesuai dengan peruntukannya, risikonya, dan ya mudah-mudahan hasilnya tentu akan maksimal gitu. Kemarin HPAM tuh salah satu yang best performing kayaknya di market. Yes. Yang equity ya? Yang tapi equity, ya. 2023 kalau nggak salah saya ingat. Kita konsisten kok, kalau di equity kita konsisten memberikan hasil yang terbaik, dan kita konsisten juga outperform the market di tim equity gitu ya. Jadi ya bolehlah dicoba dilihat produk-produk equity kita. Menarik Pak Richard ya. Jadi tadi tergantung tujuannya untuk apa, kemudian tergantung juga tadi jangka waktunya gitu ya Pak ya. Jadi sesuaikan deh sama tujuan dan juga jangka waktunya. Nah kemudian sekarang kita akan bahas tema kita hari ini terkait dengan financial freedom. Kalau Korobi sendiri mungkin bisa di-share nih untuk financial freedom tuh maksudnya tuh seperti apa sih? Gimana sih cara kita udah dibilang wah kita financial freedom nih. Terus kira-kira berapa waktu yang kita bisa dapatkan supaya kita bisa financial freedom. Oke, jadi financial freedom nih, ini versi saya, kalau teman-teman ada yang beda nggak apa-apa. Jadi buat saya financial freedom adalah kebebasan untuk bisa memilih hari ini gue mau berkaryanya apa, mungkin berkarya apa enggak gitu ya, dari mana, terus semua kebutuhan, dan saya bisa mempunyai pilihan itu, dan saya bisa mempunyai semua pilihan itu ya karena tercukupi secara pendapatan gitu. Nah mungkin orang akan mikir financial freedom yang jauh dulu tuh, yang langsung punya dana pensiun yang angkanya besar, yang bisa diambil setiap tahun sekian tanpa mungkin orang akan mikir financial freedom tuh langsung punya sebuah pundi-pundi duit yang besar yang bisa diambil berapa persen setiap tahun gitu ya. Tapi menurut saya langkah pertama adalah coba bisa nggak kita adjust dulu biaya hidup kita gitu. Contoh nih, sebentar, itu maksud saya financial independence. Jadi satu step sebelum financial freedom. Nah, financial independence itu adalah kita udah punya penghasilan yang cukup, yang udah melebar-lebar gitu ya, udah biaya hidup tahunan, kemudian gaya hidup tahunan udah bisa tercover dengan baik. Nah, financial freedom adalah bisa mencapai semuanya itu, tapi mungkin quote unquote dari aset aja semua udah nggak perlu kerja lagi. Nah, sebenarnya saya yakin teman-teman yang nonton ini banyak tuh di titik itu. Jadi tinggal satu step lagi lah gitu. Saya yakin banyak teman-teman yang sekarang menonton atau teman-teman yang di seputaran lokasi kita syuting ini di SCBD yang sebenarnya tuh udah bisa financial freedom. Kalau saja dia mau menurunkan lifestyle-nya. Ego belanja gitu. Dan egonya gitu. Bener deh, coba deh teman-teman sekali-sekali kalau belum pernah main deh ke kota-kota kecil tapi masih punya akses ke kota besar gitu ya. Misalkan kayak Salatiga gitu. Saya pernah main ke sana, saya kaget di situ kan. Sekali makan kok masih 20.000 ya? Gitu. Sementara kalau saya mau cari mall, mau cari have fun, cafe yang seru mungkin ke Semarang ya 45 menit nyetir pakai tol masih nyampe gitu. Saya yakin yang di SCBD dengan gaji mereka mungkin 15-20 juta gitu. Terus apalagi kalau bisa WFH, pindah ke Salatiga kelar udah financial freedom tuh. Karena cost of living-nya turun banget. Iya, itu yang saya hidupnya maksudnya pendapatannya Jakarta tapi hidupnya di tempat yang memang biaya hidupnya nggak terlalu besar atau jauh lebih rendah daripada di Jakarta. Nah itu aku cuma mau kasih perspektif itu dulu supaya orang nggak langsung ngerasa bahwa aduh financial freedom nggak mungkin lah gue ngimpi gitu. Sebenarnya kalau kita mau ngelihat dari sisi biaya hidup, di mana kita bisa menurunkan itu udah jalan yang cepat sebenarnya. Makanya kalau kita lihat di Bali isinya apa? Bule-bule yang duitnya duit Amrik, duit Rusia, duit Eropa, yang penghasilannya gede banget kan kalau di situ. Kalau dirupiahkan, Kalau di situ penghasilannya mah standar. Anggap average orang Amerika gitu. Penghasilannya sebulan misalkan $4.000. Itu standar loh. Mungkin masih masuk standar batas bawah. Tapi $4.000 di Indonesia udah berapa? 60 juta cuy. Nah itu kan yang mereka manfaatkan. Saya bisa kerja dari Bali dengan penghasilan Amerika. Itu udah financial freedom tuh menurutku. Dalam konteks dia punya penghasilan lebih daripada kebutuhan hidupnya dia, gitu kan. Tapi kita mungkin sekarang bahas financial freedom masih lebih teknis sedikit ya. Kalau teman-teman di sini pengen hitung-hitung, mungkin simpelnya adalah bayangkan sekarang di kepala teman-teman semua ada satu angka. Ini di kepala Pak Richard pasti ada angkanya nih. Angkanya adalah
angka pengeluaran tahunan plus gaya hidup. Jadi masukin itu jalan-jalan, lifestyle, belanja tuh masukin gitu. Anggaplah setahun saya pengeluaran dan have-nya misalnya gitu ya. Biar gampang hitung lah 1M gitu. Ya teman-teman kalikan aja angka itu dengan 20. Itu adalah modal financial freedom yang teman-teman butuhkan. Sehingga kalau 1M kali 20 itu kan 20M kan. 20M-nya dititipin ke HPAM ya kan. Dengan estimasi return yang sangat ya masuk akal lah, konservatif gitu ya. 5% aja itu udah rendah menurut saya. Itu setelah potong biaya-biaya gitu ya. 5% dari 20M berapa? Setahun 1M. Ya itulah sama dengan biaya hidup teman-teman setahun gitu. Jadi berapa biaya hidup kalian sekarang yang ada di kepala, kalikan aja dengan 20, itu dana yang kalian butuhkan. Dengan asumsi ambil 5% setiap tahun dan modal besar ini nggak pernah di take out gitu. Kira-kira gitu sih. Nah itu untuk financial freedom ya teman-teman. Tapi tadi ada teknisnya, jadi teman-teman hitung sendiri gitu kan. Kalau dari teman-teman tuh pendapatannya berapa per bulan gitu ya. Pengeluarannya itu yang menjadi goalnya dia jadi. Oke. Pengeluaran plus gaya hidup tadi ya. Betul, pengeluaran plus gaya hidup. Betul. Nah itu ya teman-teman yang mungkin bisa hitung-hitung gitu kan ya masing-masing. Dan jangan kaget sebentar dengan angka 1M itu memudahkan penghitungan. Jangan langsung nanti kolom komennya sih 1M lu mah enak ngomong. Enggak. Ya kalau pengeluaran lu cuma 50 juta ya 50 juta kali 20 gitu. That's it. Gitu. Nah, itu ya teman-teman tadi udah di-spill. Kalau itu untuk perhitungan dari Korubi gitu ya. Simpelnya lah. Simpelnya kayak gitu. Nah, kalau Korubi sendiri kira-kira untuk passive income tuh dari investasi tuh kira-kira berapa persen sih dari dana yang dibutuhkan dari financial freedom itu sendiri? Kira-kira ada nggak sih passive income setiap bulannya atau setiap tahunnya dihitung nggak sih? Kira-kira berapa persen sih dari kita punya pendapatan gitu? Oke, saya coba clarify dulu ya. Itu 5% tadi menurut saya itu batas bawah. Jadi saya mencoba untuk serealistis mungkin. Karena banyak teman-teman mungkin yang akan bilang, aduh mengalahkan market, susah banget gitu kan. Ya udah saya bilang paling aman tuh 5%. Itu tuh bunga obligasi dipotong pajaknya itu udah tuh 5% tuh. Ya kan? Nah, jadi ya kita kumpulin dana bagaimana caranya supaya uang ini nanti yang bekerja dengan kita sehingga kita ambil 5% setiap tahunnya dari bunganya atau dari performance-nya dia, return-nya, dan modal ini nggak pernah kita ambil, yaitu buat kita hidup. Nah itu kan intinya financial freedom kan, gitu. Itu sih kira-kira. Menarik ya teman-teman tadi tips and triknya ya. Jadi 5% ya harusnya udah didapat lah ya, itu untuk yang konservatif per tahun per annum. Iya benar. Ya, kalau teman-teman cek obligasi tuh sampai 2048 juga ada tuh itu. Ya, yang ngasih return 6% sekian gitu setelah potong dapat 5% masih bisa lah gitu. Baik. Kemudian ini menarik ya. Tadi kita ngomongin financial freedom. Nah, kalau misalnya untuk di sekarang kan Ajaib Sekuritas itu punya produk ya HAPAM Ajaib Money Market. Kalau untuk Pak Richard sendiri ini kira-kira untuk yang money market ini cocok nggak sih untuk kita investasi terus sampai kita bisa mencapai financial freedom itu sendiri, atau mungkin dana pensiun ke depannya, atau mungkin tergantung nih apakah untuk yang jangka pendek untuk bayar cicilan rumah atau bayar pendidikan anak, mungkin bisa di-share. Oke. Jadi memang HPAM Ajaib ya, itu artinya kerjasama antara HPAM dan Ajaib Money Market gitu. Jadi kalau untuk money market menurut saya agak kurang maksimal kalau untuk yang jangka panjang. Ya, untuk dana financial freedom tadi ya. Financial freedom untuk yang jangka panjang. Ini memang dikhususkan untuk yang jangka pendek. Namanya money market. Karena bisa keluar kapan aja tanpa ada perubahan harga yang cukup signifikan gitu ya. Nah, kalau misalnya saya ambil contoh untuk apa aja sih, untuk siapa aja sih nih yang Ajaib HPAM Ajaib Money Market gitu ya. Nah, ya pasti tadi untuk yang jangka panjang. Jangka pendek. Untuk yang jangka pendek, kebutuhan jangka pendek, dan juga ada kebutuhan seperti nasabah yang suka transaksi saham, tapi pas lagi udah nggak lagi dananya lagi nggak dibeliin saham, nganggur, ya udah masukin aja ke ini daripada di RDN ya. tanpa bunga gitu misalnya, ataupun kalaupun ada kecil banget gitu ya, ini masukin aja ke HPAM Ajaib Money Market
Bener juga. Saya Sambil pindahin nunggu, dulu. langsung dipindah. sambil nunggu. Berarti habis taking profit Ada yang ya. nganggur di Habis dadanya nih. taking Aduh. profit ya. Oh ya kemarin kan IHSG 7.600. Betul kan, kadang kan kita suka nunggu nih. Nah, nunggunya bisa kadang sampai sebulan gitu. Ataupun kalau nyari waktu yang lebih panjang gitu. Saya nunggu saham nih turun tapi kok nggak turun-turun gitu. Tapi sambil nunggu kan bisa, ya kenapa enggak? Ini juga lumayan lah gitu. Ada return yang bisa dihasilkan sambil nunggu gitu. Tapi juga nanti kalau misalnya ada transaksi ya tentu ini akan kita otomatis cairkan ke RDN-nya si nasabah gitu. Nah ini sebagai satu contoh aja untuk yang memaksimalkan return jangka pendek gitu ya. Tentu juga ada kebutuhan lain lah seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Ya ada cicilan, misalnya cicilan mobil jatuh temponya harus kita bayar itu akhir bulan misalnya ya. Nah kita udah ada duitnya nih dari tanggal 1 gitu. Ya sambil nunggu ini kita taruh di money market ini gitu. Jadi tetap ada ya dapat bunga lah gitu. Ada kenaikan harga di NAV-nya. Jadi nggak cuman pasif diam aja gitu. Nah kalau misalnya pun ada satu contoh lagi, kita udah budgetin nih untuk per bulan ini saya ada dana misalnya taruhlah 10 juta gitu. Nah untuk 2 minggu pertama ini mungkin saya akan habisin saya cuma perlu 5 juta. 5 jutanya taruh aja di money market gitu. Jadi ini yang risikonya paling kecil. Jadi kita bisa harapkan tidak akan ada terjadi perubahan harga yang cukup signifikan yang bisa kita mau cairin kaget gitu. Oh, ini harganya kok kurang turun gitu. Jadi ini yang untuk jangka pendek aja lah. Ini sebagai contoh ya, keperluannya apa saja. Begitu juga yang mungkin agak lebih panjang, pembayaran uang sekolah anak gitu ya. Kita tahu nih pembayaran ada per 3 bulan, atau ada yang bulanan gitu ya, ada yang annual fee gitu. Betul. Nah itu ya kalau ada dananya sekarang ya, dan kita nggak mau dananya berkurang, ya udah di situ. Karena kita ini benchmarknya untuk yang kita kalahkan adalah tabungan ataupun deposito. Ya, dengan kemudahan yang jauh lebih mudah daripada deposito. Kalau deposito kadang kalau kita perlu kita cairin ada adjustment di tingkat suku bunganya gitu ya. Misalnya kita dapat awalnya itu dealnya di 6%, tapi karena kita baru berjalan 25 hari aja itu yang dari 6% itu turun jadi 3%. Kan sayang gitu. Benar. Nah, belum lagi dipotong pajak belum lagi depositonya dipotong ya. pajak. Dan nggak bisa langsung diambil ya Pak ya. Maksudnya bisa diambil tapi kan udah berkurang juga. Tapi kemudahan itu juga tetap didapat dari money market. Money market ini udah lebih mudah dan tingkat suku bunganya lebih kompetitif, lebih baik lah gitu ya. Itu penarikannya berapa lama? T+1 Pak. T+1. Jadi hari ini saya masukin formnya. Oke. Besok udah dananya udah diterima. Masukin form via aplikasi dong. Oh ya, betul, of course. Masukin form. Karena saya pernah ngalamin di kepala langsung, nulis lagi. Saya juga masih jadul. Jadi tinggal tapi sekarang udah klik jauh aja lebih ya. gampang. Iya. Jauh lebih gampang. T+1. Oke. Tadi tuh teman-teman yang punya tujuan tadi investasi jangka pendek bisa pakai HAPAM Ajaib Money Market ya, instrumen investasi yang baru juga yang baru rilis nih di aplikasi Ajaib Sekuritas. Bisa dilihat-lihat dengan return yang kompetitif dibandingkan dengan tingkat deposito tadi ya Pak Richard ya. Menarik ya teman-teman untuk HAPAM Ajaib Money Market. Nah kemudian sekarang kita akan bahas terkait dengan balik lagi ke tema kita tadi ngomongin seputar financial freedom. Kalau menurut ternyata kalau financial freedom tadi itu cukup cukup penantang gitu ya untuk masyarakat, apalagi anak-anak muda yang gaya hidupnya tuh cukup hedon bisa dikatakan seperti itu. Nah kalau menurut Ko Ruby sendiri itu gimana sih cara kita sebagai anak muda itu bisa konsisten untuk investasi tadi diversifikasi misalnya ke instrumen investasi tertentu, money market dan sebagainya, mungkin bisa di-share gimana sih cara konsisten? Iya. Mungkin aku mau nambahin sedikit dulu poin-poin sebelumnya, habis itu baru kita ke yang gimana konsisten ya. Tadi kan awal kita ngomongin soal gimana menurunkan biaya hidup, cost of living, gaya hidup juga, gunanya supaya goal financial freedom kita jadi nggak usah terlalu fantastis.
Nah itu kan yang dilakukan sama teman-teman yang tadi kita lihat di Bali, yang di mana nih, yang di Salatiga, yang bisa WFH gitu kan. Nah kalau kita bisa ngelakuin itu, kita akan lebih awal untuk bisa mencapai si financial freedom, lebih less stress, teman-teman nggak perlu kelamaan untuk menunggu itu. Mungkin yang tadinya kalau di kota besar kalian butuh 20 tahun untuk mencapai angka itu, tapi ketika kalian bisa untuk nurunin biaya hidup ini, kalian mungkin bisa menghemat 5 tahun, jadi 15 tahun tercapai. Kan itu kan lebih enak ya, mengurangi 5 tahun stres kerja bagi kuda gitu. Nah itu yang pertama, jadi gambar besar itu dulu. Kemudian punya goal sih 5% tadi yang bisa diambil setiap tahun. Nah, bagaimana cara konsisten? Kenapa ini saya cerita itu dulu? Karena kalau kita punya goal yang jelas seperti ini, waktu kita mengerjakannya pun, kita jadi clear ketika ada di pilihan, gue tiba-tiba dapat bonus akhir tahun 100 juta nih. Di kepala kita langsung kebayang, oh dari 100 juta yang gue baru dapat ini, sebenarnya ada 5 juta, 5% yang bisa kita ambil seumur hidup sampai saya meninggal. Bener nggak? Jadi pilihannya waktu kamu dapat bonus 100 juta, kamu mau ngambil 100 juta ini langsung jadikan jalan-jalan, jadikan tas, jadikan sepatu, jadikan mobil, atau punya 5 juta seumur hidup yang bisa ditarik setiap tahun sampai kamu meninggal. Nah kalau saya, karena saya tahu di kepala itu ada angka 5%, dan itu batas bawah loh. Right? Best performing saya kalau di saham, 1 tahun pernah dapat 35-40% waktu itu. Berarti kalau saya ada lagi di market bagus, dari 100 juta ini sebenarnya saya bisa ngambil 35-40 juta. Nah, kita kan jadi jelas ya. Teman-teman jadinya berpikir kan, oh iya juga ya, sayang juga ini kalau gue jadiin mobil, value malah turun. Kalau gue jadiin tas, mungkin tas tertentu, merek tertentu bisa naik. Tapi kan ya belum tentu juga gitu. Harus cari orang yang belum mau beli lagi gitu. Kalau gue jadiin liburan, ya perlu gak sih liburan sampai segitu dulu? Apakah lebih mending saya simpen ini supaya saya lebih awal nyampe ke financial freedom? Nah jadi ketika goalnya jelas, angkanya jelas, targetnya jelas, setiap kali ada dana lebih, kita jadi bisa mengambil keputusan yang mendekatkan kita ke goal kita atau menjauhkan kita. Silakan teman-teman ambil pilihannya masing-masing gitu. Jadi punyalah angka yang jelas itu yang pertama. Masih ada waktu lagi? Saya bisa tambahin lagi 1 jam lagi. Masih. Oh ya gitu ya. Gak, soalnya aku senang banget kalau ngebahas ini karena perjalananku mengumpulkan ya dana pensi untuk financial freedom ini udah sekitar 15-16 tahun dan ya bisa dibilang 80-90% udah menuju ke sana, udah tercapai. Dan aku ngerasa ini sesuatu yang semua orang bisa kerjakan kalau mau punya mindset yang kayak tadi gitu. Nah yang kedua yang bisa dilakukan adalah banyak orang tuh tidak melakukan pencatatan pengeluaran. Teman-teman yang nonton sekarang saya tanya gitu ya, on top of your head aja di kepala, langsung tahu nggak kalau saya tanya berapa juta atau berapa persen yang kamu keluarin dari pendapatan kamu setiap bulan ini untuk transportasi? Berapa persen atau berapa juta yang kamu keluarin bulan ini untuk makan? Banyak orang nggak bisa jawab itu. Sehingga banyak orang juga yang udah kerja keras sebagai kuda gitu ya, akhir tahun pasti buat rekeningnya segitu-segitu aja nggak nambah, investasinya segitu-segitu aja nggak nambah, bingung, ya kan? Padahal sesimpel kalau dia catet, dia bisa ngeliat, wih anjir bulan ini gue keluarin duit banyak juga ya, buat ojol, beli makan, impulsif. Saya sempat challenge ini di follower saya, yuk catat pengeluaran kalian 30 hari ke depannya 1 bulan, nggak usah lama-lama dah. Hasil yang paling fantastis adalah 35 dari penghasilan dia dipakai buat jajan sore. Buat hura-hura ya, buat makan enak gitu ya. Nggak apa-apa makan enak. Tapi kan sayang, kita nggak punya financial freedom itu cuman gara-gara selama 10 tahun kita kerja, 35%-nya keluar jadi boba. Jadi cemilan, jadi snack. Ya, banyakan self reward. Exactly. Ya. Yang sebenarnya dalam jangka panjang bahaya juga kan. Kita makan gula, kita makan karbo, kita makan yang manis-manis, itu kan jadinya selain kita nggak nyampe goal finansial kita, kesehatan kita menurun, kita malah perlu keluarin duit baru lagi nih, memperbaiki kesehatan gitu. Jadi, dan itu ketika dia sadar, dia ngaku di DM, bulan depannya langsung dia bisa perbaiki. Oh, 35% ini gue bisa cut, ya gue masih seneng sih ngemil, ya sudah lah 10% aja saya cut. Itu aja udah ngebantu banget, ya kan? Gitu. Nah jadi lakukan pencatatan ini karena
Kalau tidak ada datanya, kita tidak tahu mana yang bisa diperbaiki. You will lose what you cannot manage. Itu sih intinya. Jadi 2 itu dulu deh biar nggak kepanjangan. Sisanya bisa nonton di YouTube saya banyak banget. Ada 80 video kayaknya. Baik ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya problem itu sebenarnya orang tuh males sih kok ya. Karena kalau untuk catatan tuh sebenarnya udah ada kan, kita kalau m-banking segala macam kan itu udah digital semua ya teman-teman. Cuma males ngerekapnya itu tuh. Nah itu mungkin yang harus dibenerin ya kok. Bener. Nah, oke, sorry jadi keinget lagi. Kalau males, pakailah credit card yang sudah kalian kasih cap tidak lebih dari pengeluaran kalian setiap bulan. Minta sama banknya, Pak, saya mau kartu kredit, tapi saya cuma bersedia spend maksimal misalnya gaji 10, saya cuma mau habisin 5 juta setiap bulan. Ini bikin kartu kredit limitnya 5 juta. Semua transaksi lewat kartu kredit. Siapa yang nyatetin? Bukan kita. Yang nyatetin siapa? Kartu kreditnya. Capek. Kita nggak capek jadi. Jadi akhir bulan tinggal kita keluarin, oh ternyata 5 juta saya kemana aja udah dicatetin. Gitu sih kalau saya ya. Nah itu tipsnya, jadi kartu kredit ya teman-teman ya. Jadi jangan kartu kreditnya banyak karena sekarang tuh banyak bank ABCD gitu kan. Betul. Promonya beda-beda, ganti kartu kredit. Satu jadi aja. Banyak ya. Bener. Nah itu tuh tips and trick supaya teman-teman tadi bisa konsisten tadi ya. Betul. Supaya bisa mencapai financial freedom tadi, konsisten juga untuk investasi. Jadi harus di tracking bener-bener ya Ko Ruby ya. Yes. Itu yang harus teman-teman lakukan. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat Henan Aset nih untuk Pak Richard. Kira-kira tadi kan kita udah ngikutin nih omongan kita hari ini, obrolan kita hari ini terkait dengan investasi dan sebagainya. Nah kalau kita investasi terus pasti kan harus ada monitor rebalancing misalnya gitu ya Pak ya Richard ya, Pak Richard ya. Jadi gimana sih cara kita supaya bisa rebalancing gitu, kita punya portofolio, kira-kira waktunya tuh berapa bulan sih yang cocok gitu untuk kita rebalancing? Apakah setiap hari gitu Pak ngeliatin kita rebalancing setiap hari, atau mungkin ada beberapa tips and trick dari Pak Richard? Oke, jadi kalau misalnya dari Ko Ruby tadi kan ada pencatatan 1 tahun tuh. Jadi berarti kan kita tetap melakukan evaluasi. Betul. Atas apa yang kita kerjakan. Kan di investasi juga harus seperti itu gitu. Nah kita lihat misalnya dalam 1 tahun kita udah nempatin di money market, pendapatan tetap ataupun di saham. Nah dalam 1 tahun kita bisa lihat nih, oh ini misalnya di saham saya ekspektasinya misalnya 15%, tapi kok dapat cuma 10%. Nah kita bandingkin dengan misalnya saham lain gitu ya. Oh saham lain ada yang lebih kecil, ada yang lebih tinggi gitu. Nah ini kita lihat, coba misalnya kita bandingkan dengan reksadana, reksadana saham. Nah mungkin, dari evaluasi itu kan kita bisa mengambil keputusan, gitu kan. Berarti saya menang terus nih di saham, ya udah saya di saham aja deh gitu. Tapi kalau misalnya, ternyata kok saya agak ketinggalan nih dari yang lainnya di reksadana saham lebih bagus gitu. Nah, kita coba masukin ke reksadana saham ya. Nah, untuk yang pendapatan tetap juga mungkin seperti itu, yang jangka pendek dan juga untuk yang money market. Nah, intinya kita mesti evaluasi. Rebalancing itu ya berapa? Ya mungkin yang tadi kita lihat dari 1 tahun mungkin bisa dipendekin lagi. Jadi 6 bulan gitu. 6 bulan kita lihat nih, marketnya seperti ini. Marketnya positif, bisa ngasilin misalnya 10%, tapi kok saya cuma 5% gitu. Nah, itu namanya rebalancing lah ya. Jadi kita melakukan evaluasi sendiri juga gitu. Kita lihat, kekuatan saya suka saham ini, ya udah tambahin lagi aja di situ, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang ketinggalan, ternyata reksadana A atau reksadana B lebih menarik, lebih outperform gitu. Nah ini yang kita bisa lakukan gitu. Rebalancing mungkin ya kalau misalnya baiknya ya 3 bulan itu, tapi masih nggak akan terlalu jauh bedanya gitu ya. Mungkin kalau horizon tenornya itu lebih panjang, kita bisa lebih kelihatan lah kita ketinggalannya di mana, marketnya berubahnya seperti apa. Nah itu 6 bulan atau 1 tahun. Nah itu ya, memang balik lagi ke teman-teman sendiri ya, berapa sering harus melakukan evaluasi seperti tadi yang disampaikan Ko Ruby. Gitu. Jadi tadi selain kita konsisten, tadi Ko Ruby udah mention ya, konsisten untuk investasi supaya kita bisa mencapai financial freedom, mengurangi kita punya ego gitu ya teman-teman ya, untuk
self reward dan sebagainya. Tapi kalau kita udah konsisten investasi, kita juga jangan lupa untuk rebalancing ya Pak ya. Jadi mengevaluasi kira-kira seperti apa sih portofolio kita dalam 1 tahun, dalam 6 bulan ya, minimal tadi 3 bulan sekali gitu ya Pak ya. Buat teman-teman yang mau rebalancing atau mengevaluasi teman-teman punya portofolio. Nah, kira-kira perbincangan kita udah sampai di akhir sesi. Mungkin kita langsung aja tanya closing statement. Mungkin pertama dari Pak Richard dulu. Ini closing statement, mungkin Pak Richard bisa kasih closing statement buat teman-teman investor ajaib dari Henan Asset. Silakan Pak. Oke, jadi kalau dari saya untuk closing statement, karena market sudah lebih positif ya, jadi kami mengharapkan teman-teman untuk lebih berani untuk berinvestasi, tapi juga tetap memikirkan atau melihat risiko profile dari teman-teman dan juga tujuan investasinya, dan yang melakukan evaluasi atas investasi teman-teman. Nah, untuk kebutuhan jangka pendek, kami sudah menyediakan reksadana pasar uang, yaitu reksadana HPAM Ajaib Money Market, untuk membantu teman-teman berinvestasi untuk kebutuhan yang jangka pendek. Nah, silakan mencoba dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mungkin dari saya itu aja. Baik, kalau untuk dari Korubi sendiri mungkin bisa di-share nih buat teman-teman investor muda Ajaib Sekuritas. Apa nih closing statement Closing nih? statement. Iya. Closing statement. Mungkin depan dari saya adalah teman-teman, semakin awal kita belajar untuk invest, semakin awal juga kita akan bawa pulang ilmunya. Karena kalau kita cuman baca dari sosmed gitu, yang ngelihat TikTok, ngelihat podcast ini, beda sama pembelajaran kalau kita nyobain, walaupun angkanya kecil lah, 100.000 aja. Tapi ngalamin tuh naik turunnya tuh, ngalamin analisanya, kenapa yang naik, kenapa ya turun. Itu beda pembelajarannya. Dan yang kedua, ketika kita terjun langsung, yang terjadi adalah kita juga belajar psikologinya, yang nggak bisa kita pelajari dengan ngelihat doang. Karena psikologi waktu market crash, malah bisa mikir, diskon nih saatnya belanja, itu susah loh. Masih banyak orang yang terjadi adalah ketika market crash atau merah, malah aduh wait and see ya, aduh tunggu ya. Nanti giliran udah keburu hijau nih, kayak sekarang lagi hijau, udah telat tuh, ya kan? Nah jadi mulai dari hari ini, kalau belum yakin dengan angka yang besar, mulai dengan angka yang kecil nggak apa-apa, yang kalian bersedia untuk jadi ongkos belajarnya. Tapi saya percaya banget dalam jangka panjang kalian akan lebih berterima kasih ke diri kalian sendiri karena udah mau mulai daripada diem aja nggak ngapa-ngapain gitu. Gitu sih. Baik teman-teman investor ajaib semuanya, sekian perbincangan kita dengan Pak Richard dari Henan Asset dan juga Korubi. Terima kasih Rati. Terkait dengan tema kita hari ini, gapai financial freedom dengan konsisten investasi. Sampai jumpa di Cuan Talk selanjutnya. Bye. Bye, thank you. Thank you.